Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, kita berjumpa kembali dengan renungan harian dari HKBP Resort Surabaya hari Senin tanggal 17 November 2025 yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 35. Berfirmanlah Tuhan. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah diingatkan untuk menunjukkan sikap dan tindakan sesuai dengan situasi yang terjadi, baik atau tidak baik. Dan terkadang kita sering memposisikan di zona yang kita rasa aman, tetapi tidak aman. Kita telah diajarkan supaya menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Tentunya melalui bacaan yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengajarkan kepada murid-muridnya mengenai penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Namun para murid tidak memahami perkataan Yesus, dan di sepanjang perjalanan mereka justru membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus memanggil dan mengumpulkan muridnya dan memberikan pengajaran penting tentang kerendahan hati dan pelayanan. Di sini kita dapat melihat Tuhan Yesus menyatakan, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saat seseorang berlomba-lomba untuk menjadi penguasa yang memerintah atas orang lain, Yesus justru mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan semua orang dan menekankan betapa pentingnya kerendahan hati dalam mengikutinya. Saudara yang terkasih, di tengah-tengah perjalanan dunia ini, dan dunia ini seringkali menilai seseorang itu berangkat dari status, prestasi, atau kekuatan. Namun di sini kita melihat Yesus menawarkan perspektif yang berbeda. Menjadi yang terbesar di hadapan Allah bukan berarti memiliki kekuasaan atau prestasi duniawi, melainkan mau melayani orang lain dengan kasih yang telah Allah nyatakan dan melakukannya dengan kerendahan hati. Peristiwa dalam nas ini di mana Yesus yang telah mengetahui isi hati para muridnya dan menggunakan momen ini untuk mengajarkan dan menanamkan prinsip kerajaan Allah yang berbeda dengan nilai-nilai duniawi. John Calvin mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Yesus terhadap 12 muridnya supaya memiliki prinsip dan pola hidup yang harus diikuti oleh semua muridnya. Keinginan dan menjadi yang pertama adalah naluri manusiawi. Namun, Yesus tidak mengecam ambisi ini. Sebaliknya, ia mengarahkan ambisi ini kepada tujuan yang benar, yaitu menjadi besar melalui pelayanan, bukan melalui dominasi. Berangkat dari kata pelayan, yang berarti seorang yang melayani kebutuhan orang lain. Pelayan di sini tidak terbatas pada tindakan fisik, tetapi mencakup sikap yang rela melayani tanpa pamrih. Dan Martin Luther mengatakan, pelayan yang sejati
bukan tentang status, tetapi tentang kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya dipanggil untuk melayani dalam komunitas mereka. Pelayanan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membantu yang membutuhkan, mendukung pekerjaan misi, dan lainnya. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk hidup di dalam kerendahan hati dan pelayanan. Yesus telah menunjukkan kebesaran sejati yang tidak terletak pada posisi atau kekuasaan, tetapi pada hati yang rela melayani orang lain. Tentunya di dalam satu hari ini kita harus menunjukkan, marilah kita latih diri kita untuk mau mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, kemudian berdoa kepada Tuhan dan berikan kepada mereka, tentunya kepada kita, hati yang rela melayani dengan rendah hati serta tidak terpengaruh pada hal duniawi. Tetap semangat, lakukan segala pekerjaan, dan puji nama Tuhan di sepanjang kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyejukkan hati dan pikiran kami. Ajarlah kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami satu hari ini, yang kami dapat menyatakan di dalam kehidupan kami, yang turut serta kami memberitakan firman-Mu melalui kegiatan yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Ajarilah kami Tuhan untuk menempatkan dan memposisikan di jalan yang telah Engkau kehendaki. Dan semua itu akan kami persembahkan ke hadapan-Mu dan menjadi puji-pujian. Dan Engkaulah yang akan kami puji dan kami sembah. Bapa di surga, perjalanan kami dalam satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga kami berdoa kepada orang yang berada di sekeliling kami, dan juga kepada negara kami, kiranya Engkau memberikan sukacita dan dapat kami menyatakan kerajaan-Mu melalui perjalanan kami dan menyatakan kasih-Mu pada orang yang berada di sekeliling kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Bapa di surga, banyak pelanggaran yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun supaya kami disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.